Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ustaz mengingatkan sebagai bukti kehadiran antum antuna semua, silahkan klik like video kita, silahkan klik like video ini. Dan di pertemuan sebelumnya yang belum subscribe, silahkan juga klik subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Insya Allah di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas lanjutan kajian hadis. Di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan tema yaitu pembukuan hadis. 7 pembukuan hadis yang populer di kalangan umat ini. Dan insya Allah kita masuk ke konten hadis hari ini. Tema hadis kita hari ini yaitu tentang al-istiqamah. Disebutkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ahabbul a'mal, amalan yang paling disukai, yang paling dicintai, ilallahi ta'ala, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa in qalla." Continue, rutin, walaupun hanya sedikit. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang bercerita tentang istiqomah. Makna istiqomah sangat banyak sekali. Dan diantaranya adalah yang dijelaskan dalam hadis ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab kelima tentang al-istiqomah, dijelaskan di situ makna al-istiqomah. Apa itu makna al-istiqomah? Makna istiqomah yaitu luzum ta'atillah, jawami'ul kalim. Maksudnya apa? Luzum. Luzum ini iltizam. Iltizam itu berarti berpegang teguh, bersungguh-sungguh, terus-menerus, berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna istiqomah. Luzum ta'atillah. Berusaha, bersungguh-sungguh, beriltizam, bersemangat untuk terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna istiqomah. Artinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kondisi sulit, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi-kondisi penuh dengan ujian, hari-hari ini, misalkan kita banyak mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu yang namanya kesabaran yang luar biasa dari kita menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi hari ini, maka itu juga termasuk al-istiqomah. Dan banyak cerita berkaitan dengan al-istiqomah ini. Salah satu contohnya misalkan Ustaz pernah mendengar kabar ada seorang teman kita yang berada di Italia, yang tentu saja teman-temannya, lingkungan sekitarnya itu adalah non-muslim. Tetapi dia tetap bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah di tengah-tengah kondisi, situasi, dan kondisi yang sangat-sangat sulit seperti itu. Dia bisa tetap melaksanakan sholat,
dia bisa tetap melaksanakan saum di bulan Ramadan, walaupun teman-temannya tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan tersebut, karena memang non-muslim. Atau kita juga lihat saudara-saudara kita yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan salah satunya adalah yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa ya, dengan hanya modal batu, kemudian peralatan seadanya, tapi tetap berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa taat, tetap bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun situasi dan kondisi yang sangat-sangat sulit seperti itu. Dan kita juga dapat cerita bagaimana mendapatkan satu inspirasi dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam di tengah-tengah kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan, ya, yaitu dirayu oleh seorang putri raja saat itu, dan Yusuf alaihissalam bisa selamat. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu makna istiqomah yaitu kita melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, tetapi amal kebaikan tersebut dilakukan secara kontinu. Dan ini kita bisa lihat salah satu contohnya sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dari kisah sahabat Bilal bin Rabah ini, kita memiliki dua hikmah dari pelajaran ataupun dari makna istiqomah. Pelajaran yang pertama dari sahabat Bilal ini terkait makna istiqomah, bagaimana dalam kondisi sulit seperti yang bisa kita bayangkan, beliau seorang budak awalnya, kemudian disiksa oleh majikannya supaya keluar dari agama Islam, kemudian dijemur di padang pasir yang sangat panas, dihimpit oleh batu besar, kemudian dipukul oleh majikannya, tetapi saat itu sahabat Bilal tetap istiqomah, mempertahankan ketaatannya kepada Allah, mempertahankan keimanannya dengan hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mendapatkan kemuliaan di dalam sejarah peradaban Islam sebagai muazzinnya Rasulullah. Dan salah satu amal yang dilakukan oleh sahabat Bilal yaitu mendawamkan, merutinkan sholat 2 rakaat setelah wudhu yang kita kenal dalam fikih syukrul wudhu. Dan inilah salah satu amalan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat Bilal ini calon penghuni surga dengan amal rutinnya yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Nah, kita tentu saja bisa meneladani dari kisah-kisah sahabat-sahabat tersebut, dari kisah-kisah para pejuang peradaban Islam, dari kisah-kisah yang sudah mendahului kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka melakukan amalan yang sedikit, tetapi amalan tersebut dilakukan secara kontinu, amalan tersebut dilakukan secara terus-menerus, sehingga amalan tersebut menjadi pemberat timbangan baginya di hari akhirat kelak. Nah, begitupun kita. Kita dalam beribadah yang wajib sudah pasti, tetapi kaitannya dengan yang sunnah, tentu saja kita punya amalan unggulan masing-masing. Nah, ibadah-ibadah sunnah inilah yang bisa menjadi andalan amalan-amalan kita. Mungkin di antara kita ada yang rutin melakukan saum sunnah, saum Senin, saum Kamis, ataupun bahkan di antara teman-teman kita ada yang rutin melakukan saum Daud. Atau
Di antara teman-teman kita ada yang rutin bersedekah, walaupun hanya 10.000, 20.000, tidak dihitung nominalnya, tetapi rutinnya. Bisa jadi ada di antara teman-teman kita yang melakukan sedekah secara rutin. Atau misalkan amalan-amalan yang lain. Teman-teman kita ini misalkan ada yang dia berhasil menghatamkan tilawah Al-Qur'annya sehari bisa lebih dari 1 juz. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, bahkan ada yang lebih dari 3 juz. Atau bahkan di antara teman-teman kita juga ada yang merutinkan amalan sunnahnya yaitu sholat tahajud. Sholat tahajudnya hampir tidak pernah ketinggalan. Setiap hari teman-teman kita ini melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan yang lain. Ada teman-teman kita yang sebelum tidur dia sudah membebaskan segala perasaan-perasaan benci, marah, dengki kepada teman-temannya. Dia maafkan seluruh kesalahan-kesalahan temannya. Dia maafkan seluruh sikap teman-temannya yang kurang berkenan kepada dirinya. Dan ternyata amalan-amalan yang kita anggap kecil inilah yang menjadikan seseorang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Habul a'mal ilallah, bahwa amal perbuatan yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adwamuha wa in qalla, yaitu secara rutin dilakukan walaupun sedikit. Demikian taklim singkat kita hari ini, dan jangan lupa kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Kita saling mendoakan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan inayah perlindungan dari Allah, dan semoga kita tentu saja diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Demikian, walafu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.